Oke, selamat malam semesta. Selamat malam juga teman-teman Puna Kanca yang selalu hadir di acara obrolan pasar podcastnya Puna Kanca. Kali ini, malam hari ini kita kedatangan tamu seorang pelaku UMKM. Loh, jargone gurung kalian. Obrolan pasar. Obrolan pasar. Nyangkem with us. Oke, malam hari ini kita ada kedatangan tamu seorang pelaku UMKM, orang Turen juga. Tapi dia mempunyai latar belakang yang beragam ya, mulai dari pelaku musik, terus sempat nyerempet di kehidupan yang agak gimana gitu ya. Ngawut. Kehidupannya agak kotak. Yang mana ini enggak ada. Iya. Ya nanti kita ulas, nanti kita ulas yang kalau yang saya maksudnya nyerempet kehidupan yang gimana tadi nanti kita ulas. Yang jelas sekarang yang bersangkutan sudah mempunyai usaha UMKM, tepatnya di bidang barbershop. Betul. Malam hari ini kita ada kedatangan tamu Mas Farid. Terima kasih Pak Selamat Dian. malam Mas Farid. Selamat malam Mas Dian, Mas Mas Bokir. Farid. Siap, Mas Farid. Terima Mas Farid, kasih dikasih kesempatan ini. Iya. Iki wadanane cekot iki padahal yo gak cekot lho yo. Lamangane iku ada. Cekot Pak Dian. Asal mulai Ini loh. kok iso diceluk cekot iki apa sih? Itu gara-gara nah ini nyambung sama Tunggak Semi kemarin ini. Oh iya. Pertama kali patah tulang itu tahun 95. 95. Goro-goro bal-balan. Bal-balan. Di lapangan Stadion Gunung Kembar. Itu yang pertama kali. Kenapa saya bilang pertama kali? Karena saya patah 4 kali Pak Dian. Wah, ya berarti asli. Untuk kata-kata cekot ini asli ya berarti ya. Di tempat yang sama, di tulang yang di sama. tulang yang sama cuma beda lokasi. Masalah 4 kali. 4 4 kali patah. Berarti untuk kevalitan cekot itu memang valid ya. Valid ya. Tapi Akhirnya jadi kak kepingin diceluk cekot kak kepingin. akhirnya jadi wadanan nih ya. Akhirnya jadi Tapi wadanan. lebih terkenal cekot sih. Lebih terkenal. Ya, lebih terima terkenal. kasih. Lebih friendly. Tapi di generasi kita, Iya. generasi kita. Panggilan Karena di sayang, generasi- Pak Dian, iya. panggilan Iya, sayang. panggilan sayangnya. Panggilan cekot. sayangnya Pak Dian. Iya. Nama aslinya Farid Yusoli. Yusoli. Sekarang setelah melanglang buana melewati cerita-cerita hidup yang dulu pernah begini. Sebelum mendirikan barbershop ini, boleh dong diawali ceritanya kayak apa sih? Ini cerita berarti cerita kelam aja dulu Mas. Dimulai Dari dulu masih di Turen mungkin ya. Iya. Dulu ini tak ceritakan Mas Bokir mungkin belum tahu. Ya, Karena iya, saya iya, ketemu, iya. saya ketemu Mas Bokir masih 5-6 tahun yang lalu lah. Yang lalu. Lah ketemu aku. Waduh udah bulan Wis padha tahun. tuweke soalnya. Wis padha tuweke. Oleh muncul ya, Pak Dian. Jadi ceritanya gini Pak Dian. Jadi waktu itu saya itu kuliah masih di Politeknik Negeri Malang. Lulusannya di tahun 2001. 2001 lulus. 2001 lulus. Lulus ya? Lulus Ya. Iya. AMD. AMD. Asik. Lulus. Setelah itu tahun 2002 itu saya pergi ke Batam, Pak Dian. Karena ada kesempatan ke sana. Dan salah itu satu ikut program sekolah atau mandiri? sebenarnya intinya itu ya apa caranya aku metu kok Turen. Kenapa kok sampai duwe pemikiran metu teko Turen? Dari zaman Turen, Pride, kok metu teko Turen Turen iku nih? apa? Waktu itu Turen iku apa? Waktu itu. Ini apa harus saya sampaikan ya Kak? Iya, harus Enak dong. ini. Apa-apa, Iya, tipis-tipis iya, saya. nggak apa-apa. Oke Sama gini sepil. Pak Dian. Ini ceritanya Dehem dhisik. Ate Gak cerita enak Turen sekali dehem ini. dhisik lho. Jadi dulu itu yang saya tahu dan yang saya amati dari teman-teman sekitar. Ya. Jadi waktu tahun 95 sampai 2001 itu Turen sangat-sangat Texas sekali untuk masalah Oh iya. untuk masalah sangat-sangat Texas sekali. Kayaknya aku ada di dalam situ deh kayaknya. Sepertinya. Termasuk pelakunya Pak Dian. Jadi Enggak support. kenapa kok saya harus pergi dari Turen? Dulu itu Turen masih ada cuma Ya. masih 95 masih. Terus 98 itu keluar
Dan itu saya juga melihat teman-teman sendiri menggunakan, dan saya takut sekali. Mau nggak mau saya harus keluar dari lingkaran di Turen. Lingkaran syaiton itu sama Itu satu menurut kamu waktu itu satu-satunya jalan keluar. Tidak juga sebenarnya. Tidak juga. Tapi itu jalan yang kamu pilih ya, jalan yang termudah dan jalan yang aku pilih. Ya. Kenapa kok saya harus keluar ke Turen itu alasannya. Tapi kenapa harus Batam? Sebenarnya nggak harus di Batam. Ya. Tapi karena saat itu ada rekrutan dari Batam itu datang ke Poltek atau Politeknik Negeri Malang. Tempat kamu kuliah? Tempat saya kuliah. Terus saya ikutan untuk tes. Interview dan lain-lain. Ternyata salah satunya yang diterima itu saya. Berangkatlah saya ke Batam. Nah, saya bekerja di PT Sanyo Energi Batam. Iya. Saat itu. Dan saat itu masih tinggi-tingginya produksi. Iya. Jadi berangkat pagi pulang malam selama 3 sampai 5 tahun. Golekno sopo pada waktu itu, Bang? Golekno sopo? Saya bujangan padahal itu. Lah iya, bujangan. 2 tahun saya bujangan di sana. Iya. Oh iya. Tahun ketiga saya menikah. Oh, iku lho Pak. Nanti kerja malam, kerja pagi pulang malam itu akhirnya sekaligus dapat ya. Nah, sekaligus dapat jodohnya ada di sana. Dan setelah di sana itu 13 tahun itu saya cuma ada di satu perusahaan. Di Sanyo Energi Batam. Iya. Berarti loyalitas sama ini gak dipertanyakan ya berarti ya? Masalah loyalitas ya? Lah iya. Kalau loyalitas 13 ya? tahun saya di sana, loyalitas saya tinggi. Ternyata dengan loyalitas saya yang sangat tinggi, penghargaan dari perusahaan kurang menurut saya. Oleh sebab itu saya mendirikan serikat pekerja di perusahaan saya. Nah, untuk menyampaikan aspirasi ya. Nah, itu. Dan saya juga memikirkan bagi kawan-kawan saya yang loyalitasnya lebih tinggi, yang kerjanya juga lebih lama dari saya, itu yang kami perjuangkan. Saya tak potong dulu. Berarti ketemu jodoh di sana? Nggih. Istri orang sana? Bukan, istri orang Klaten. Teman kerja? Satu perusahaan. Satu perusahaan. Ono cinlok. Iya, berarti ono cinlok. Oke, lanjut. Oke, ketemu di sana, dapat istri, terus saya nikahin dia, saya halalin dia. Iya. Terus sampai sekarang ya, alhamdulillah. Mendampingi. Sangat sayang sekali sama istri. Iya. Tuh, itu yang sampai di sana sampai saya menjabat sebagai ketua PUK. PUK itu pimpinan unit kerja. Iya. Di salah terus berafiliasi dengan FSPMI. PMI. Ya, itu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Pekerja metal. Iya. Bawahannya dari Bapak Said Iqbal. Yang sekarang mendirikan Serikat Buruh. Iya. Nah, itu Pak Said Iqbal. Dan itu panutan saya dulu. Oh iya. Sampai sekarang. Dari kejujuran dan lain-lainnya sampai sekarang Said Iqbal adalah panutan saya. Okay. Terus kalau aku pribadi denger nih ya, masalah tadi Farid hengkang dari Turen itu tujuannya salah satunya untuk menghindari Turen yang sudah sedemikian kredit, bukan kredit sih ya, sedemikian mudahnya dalam tanda kutip bebas, sedemikian bejat sedemikian bebasnya peredaran waktu itu. Kalau saya pribadi dengar justru bukannya Batam itu lebih kenceng. Iya betul, lebih kenceng, lebih kenceng. Tapi saya tahu itu lebih kenceng itu setelah 5 tahun di sana, Pak. Oh, setelah 5 tahun. Setelah 5 tahun di sana. Karena di tahun akhirnya pertama, menemukan circle-nya atau gimana ini? Saya terus terang karena sudah 5 tahun kita kerja tok. Dari overtime, dari lemburan, kita datang pulang capek tidur, jadi kita nggak pernah. Nggak sempet nongkrong, nggak sempet nongkrong dengan orang luar, nggak sempet nongkrong dengan kehidupan di sekeliling sekitarnya. Jadi taunya cuma rumah pabrik gitu aja. Jadi nggak pernah. Selama 5 tahun. Iya 5 tahun. 5 tahun kita nggak itu. Jadi setelah 5 tahun kita untungnya circle-nya yang positif terus. Iya. Jadi masuk ke serikat pekerja, jadi circle-nya tetap circle pekerja. Sampai tahun 2016
kalau nggak salah ya. 2013 ya. 2013 itu saya keluar dari perusahaan setelah memogokkan perusahaan sekitar 9 hari. Wes. Memogokkan karyawan perusahaan selama 9 hari. Gara-garanya waktu itu ada gejolak di dunia ini, yaitu dibelinya PT Sanyo, perusahaan induk Sanyo, itu dibeli oleh Panasonic. Oh iya, sama-sama Jepangnya. Nah, waktu itu perusahaan Jepang yang ada di Batam, perusahaan Sanyo itu, dia nggak mau mengakui itu. Jadi tetap menggunakan nama Sanyo. Padahal owner punjernya itu udah Panasonic. Iya. Nah, itu yang kita perjuangkan. Maksud saya gini, kita perjuangkan itu ada alasannya karena gini. Nanti kalau misalnya orang-orang Sanyo itu pergi, kita mau nuntut ke siapa? Iya juga ya. Ketidakadilannya itu siapa? Iya. Kate nang Panasonic loh, sopo kon? Iya, betul. Nah, jadi saya minta akhirnya kejelasan. itu yang diperjuangkan. Bukannya dokumen lengkap, Barit. Maksudnya dokumen sampean kan lengkap. Lengkap semua. Di Snaker juga mengiyakan aspirasi kita, juga mengiyakan aturan kita. Tapi seperti biasa mereka kan punya akal-akalan dalam tanda kutip akal-akalan secara administrasi kan. Ya ndek kono mungkin peran pemerintah bisa juga untuk menolong. Ya, terus terang waktu itu semua dari pemerintah dan lain-lain emang mendukung kita karena kita di jalur yang benar. Di jalur yang jelas. Kok tumben pemerintah dukung? Ayo, tumben niku. Enggak, karena emang beneran loh, beneran teman-teman. Ini tumben banget pemerintah dukung. Karena mereka gini, malah emang dari segi aturan kita udah mengikuti aturan yang ada di waktu itu Undang-Undang Nomor 13 ya. Kita ikuti semua. Saya potong dulu. Ini bener-bener dukung atau cuman gimmicknya dukung? Weh. Enggak, waktu itu emang dukung. Waktu itu dukung dengan data-data kita, dengan kevalitan kita, gitu ya. dengan jurnal-jurnal yang kita peroleh dari Jepang dan dari lain-lain untuk pengesahan ini. Karena gini, Pak Dian, di Batnam kami, terus di email kami, itu Sanyo udah nggak ada, ganti semuanya, ganti ke Panasonic semua. Tapi nama perusahaan nggak mau ganti. Tetap Sanyo. Jadi misalkan yang diantisipasi mungkin kalau ada sesuatu yang kurang mengenakan kita menuntutnya kemana? Iya. Gitu ya. Punjere nang ndi? Ya. Akhirnya kita 9 hari kita mogokkan, terus kita dapat istilahnya kompensasi ya. Kompensasi bahwasanya emang ini masih ini adalah diakui bahwasanya emang Panasonic. Dan setelah itu setelah 2 tahun itu Sanyo tutup. Akhirnya sampai tutup. Sampai sekarang sudah gak ada lagi merek Sanyo. Iya. Oh iya, tapi gak ada merek Sanyo. Uniknya orang-orang biasanya Sanyo ku rusak tetap sampai saiki ngomongnya Sanyo itu rusak. Pompa bensin. Pompa air. Ya. Pompa air. Ya sama kalau sama dengan kalau air mineral kita nyebutnya selalu Aqua. Padahal mereknya kadang-kadang Ades ono Aku cuy. Jadi waktu itu Sanyo sudah tidak ada lagi, ada beberapa perusahaan yang di Jakarta juga berubah nama menjadi Panasonic semuanya. Dan itu pun ada kompensasi juga dari perusahaan untuk karyawannya juga. Jadi waktu itu kalau nggak salah Sanyo itu tutup sekitar 2015 kalau nggak 17. Iya. Sanyo Energi Batam sudah nggak ada lagi. Terus tadi kan Farid bilang ada pergerakan mogok kerja selama 9 hari. 9 hari setelah mogok hari ke-10-nya berarti ngapain? Hari ke-10-nya kerja lagi. Karena hari ke-9 kita ada kesepakatan. Oh, mereka sudah ada nampung aspirasi berarti. Tapi ya kenapa harus ya sekali lagi tumben ya. Tumben mereka mendengarkan aspirasi kaum buruh. Itu benar-benar aspirasi dari seluruh karyawan. Iya. Jadi bukan dari emang karyawan emang menghendaki. Jadi nggak ada satupun karyawan yang istilahnya nggak setuju dengan. Jadi waktu itu demonya cuman karyawan intern, lokal, karyawan. Iya. Tapi dibantu karena kita berafiliasi dengan serikat pekerja yang lain. Jadi setiap hari ada istilahnya kiriman
nasi, kiriman itu ada terus. Chaos Pada waktu demo. Oh tidak. Enggak ya? Iya. Baik-baik Kenapa saja. bisa enggak chaos ya? Nah, ini kita ikuti aturan perundang-undangan dan kita demonya demo cerdas. Demo cerdas. Demo cerdas. Berarti nggak asal Nggak asal terus Rusak. mogok, enggak. Gitu ya, Pak Ridho? Kita datang pakai seragam, kita juga mengikuti aturan, datang dengan absen. Absen tetap berjalan, Pak Dos. Iya. berarti Datang Absen absen. perusahaan. Absen perusahaan tetap berjalan. meminimalisir penunggangan atau susupan ya Pak Ridho? Sing Kalau itu terjadi jelas hari- nggak mungkin. Ya kan sing terjadi hari ini kan sering ya terjadi yang saat ini lah Pak Ridho. Iya. Kan sering ada susupan, sering ada orang Bahkan hampir yang selalu memulai kekerasan Pak Ridho. hampir selalu di setiap demo itu pasti ada penyusupan. Yang itu sampai sekarang kita nggak pernah tahu pasti yang menyusup itu berasal dari mana. Iya. Entah dari masyarakat sipil, entah dari yang lain. Itu kita nggak pernah tahu ini pasti. ada itu. triknya dari Jafari Pak Ridho. Loh, enggak. Maksudnya Kalau itu kisi-kisi lah secara waktu ngomong. kita masih di lingkungan pekerjaan, Pak Dos. Ya. Jadi kita tahu mana karyawan kita, mana yang bukan. Oh berarti mungkin. Kalau yang bukan karyawan emang nggak boleh masuk. Nah, termasuk berarti pengiriman. perbedaan antara demo dengan demo yang lain perbedaannya di situ gitu. Di situ. Jadi ini boleh dibilang intern ya. Internal perusahaan. Internal kita nggak ya. sampai keluar. Tapi kita juga pernah, Pak. Kita demo sampai ngerutuk wali kota ya Pernah ya? Ya pernah. Oh. Saya juga jadi boleh ngaran. Koordinator. Pernah. Ah, Bawa 2000 orang juga pernah. Pernah? Pernah. Belum Pak Wingane kan aku Tapi ojo ngomong demo saiki panas. keri ya kowe. Timpet sih. Ki wae pertanyaan Oke soalnya. lah, singkat cerita itu tadi sekedar cerita 2015 saya pulang, Pak Dos. Pulang ke Turen. Guaya, Iya. duit akeh. Esek sama duwe Betul, wae esek, yo. duit akeh. Iya. Iku sampean lupa teman apa ingat? Ya. Pada waktu itu. Tanya sama Pak Dos. Iya. Tanya saja Pak. Sama Nggak, Mas Dian. Farid Saya ini- pulang langsung datangi Pak Dian. Farid Iya, ini iya. setelah pulang dari Batam ya itu langsung ketemu saya. Oh, iya, benar. Iya, langsung ketemu saya, terus ngobrol juga nggak ada perbedaan antara Farid yang dulu dengan Farid yang saat itu nggak. Tetap- nggak- tetap konsisten nggak ya, ada tetap konsisten perbedaan. ya. Iya, nggak ada perbedaan. Iya, iya. Cuman bedane waktu itu wis gak gelem. Ngono tok lho. Sadurunge Sadurunge gelem. sadurunge nego dia. Nego. Ngawut Gelem sadurunge. Kasih lah cocok Sadurunge sampai Kakak ngapusi. Oke, terus 9 berapa? 9 Loh, 2015. 2015 pulang lagi ke Turen setelah resign ya. Itu saya waktu itu Mengundurkan masih, diri atau pengurangan waktu atau apa? itu emang mengundurkan diri, Pak Dos. Setelah itu emang suasana kerja emang sudah nggak enak. Itu massal nggak mengundurkan diri? Enggak, cuma saya Enggak ya? sendiri. Ah. Tapi kenapa saya mengundurkan diri? Salah satunya juga saya udah dapat kerjaan juga. Oh gitu. Iya. Oh, iya. Saya waktu Oh itu sing borong-borong iku ya. borong-borong Iya, kolam iya. renang dan lain-lain Iya. gitu. Waktu itu duitku akeh, Pak Dos. Wah, Asik. iya. Iya, Jadi masih dapat pekerjaan di kalau nggak salah dulu di Lagoy ada sekitar 7 kolam renang kalau nggak salah. Iya. Itu masih punya duit. Ya itu Farid sempat cerita juga pada waktu pertama kali pulang ke Turen, balik ke Turen, Farid cerita banyak ke saya masalah sing borong-borong kolam, borong-borong kolam renang. Pembangunan ya Pak Ridho, bangun Ya. kolam renang. Tapi terus. khusus kolam renang. Oh, khusus kolam renang. Khusus kolam renang. Nah, oke, itu tadi serba-serbi lah ya, serba-serbi cerita si Farid yang sekarang notabene sebagai pelaku UMKM di bidang barbershop. Singkat cerita, setelah pulang ke Turen, Bingung. Nggak ada kerjaan, bendino ngopi. Asik. Sampai akhirnya istri marah-marah karena nggak ada Iya, kerjaan, iya, nggak ada gini-gini. gak tahu dikai jatah apa ya apa nih marah-marah nih. Duit entek. Oh, duit ente. Mau nggak Iya. mau terus buka warung kopi, Mas. Oh, SS itu. Iya. Waktu Stadium itu, Street, Stadium waktu Street, itu. SS, ya. Tapi itu masih belum ada logonya angkringan. Angkringan waktu itu. Angkringan. Saya buat angkringan. Waktu itu aku yang Sebelum ada bikin, angkringan. yang bikin logonya, Iya. aku yang bikin ininya, tak tulis stadion. Iya. Maksudnya Bukan Farid stadium. stadium. Maksudnya Farid stadium, aku nulisnya stadion. Stadion Tapi aku nggak mau disalahkan, soalnya kenapa? Soalnya aku waktu desainnya tuh didampingi Farid. Aku makanya nggak mau disalahkan waktu itu. Nah, Kalau waktu untuk itu logonya saya apa, juga, Iya. saya juga nggak mikir karena itu ada di bawah sendiri, jadi nggak ketok. Iya. Akhirnya protes akhirnya oke itu awal ya, Iya. awal berdirinya Stadium Street. awal berdiri Angkringan. awal memulai bekerja lagi di Turen ya. Terus berusaha. Lek, kita lihat juga
warung kopi SS-nya Cak Farid itu Pak Dian, termasuk pionir warkop pionir, bener, iya kan? pionir. Salah satu Pionir. lah, salah satu Angkringan, pionir. jenisnya angkringan. Angkringan Pionirnya. waktu itu memang di Turen belum ada, Farid ini udah bikin. Mengawali. Nah, saya angkringan itu karena istri saya dari Klaten, yang mana angkringan iya, juga ada dari sana. dasar angkringan ya. Terus saya dulu angkringan bukan pakai apa sosis gak ono, bukan apa istilahnya fresh apa fast food. Jadi menunya asli angkringan dari seperti sana, yang iya. ada di sana. Usus bakar, ati rempelo, kepala, ceker, Iya. terus apa jenenge sego kucing. Iya. Nah, itu yang dulu saya jual. Sempat berjalan berapa tahun? Berjalan sampai 2018 kalau nggak salah. Lumayan lama ya? Lumayan lama sebelum kenal barbershop. Terus Akhirnya sampai kenal barbershop, Pak akhirnya barbershop itu Oh, gara-gara temannya bokir. ceritanya Oh, iya, ya apa iya, ceritanya? Gara-gara temannya bokir. Ya konco-konco. Se. Iya. Saya ada. Kenal. Kerjaan ini Kenapa? dimulai dari pertemanan. Makanya dhewe Kok ribut kabeh? Kok ribut? Kenapa nyebutnya kok temannya Bokir Loh. kok gak langsung tunjuk nama? Teman, Mak, lo kan belum ditanya Oh, siapa? no, Siapa? Tanyalah siapa. Iya. Ya teman kita semua. teman Waktu itu kita gara-gara temannya Bokir. Iya, Kalau itu- boleh tahu siapa? Itu Mas Rito. Oh, Mas Rito. Mas Rito itu waktu dulu itu dia sudah punya barber di Tawangmangu kalau nggak salah. Di Tawangmangu. Pasar Tawangmangu. Kalau nggak salah namanya apa sih biar Luang Landak. Luang Landak. Barbershop. Nah, Luang Landak Barbershop. Luang Landak. Nah, Mas Rito. Nah, saat itu pikiran saya mulai terbuka. Mulai terbuka dalam artian ibuku dulu adalah perias. Salon. Ya. Salon. Yang notabene hubungannya sama rambut, sama kecantikan Ya. dan lain-lain. Fashion lah. Mm-mm. Terus kita juga ada ruang. Ya. Ruang saya itu ruang settingannya settingan Settingan salon. salon. Mm-mm. Jadi cuma merubah kaca dan lain-lain kita jadikan barbershop itu mudah. Mm-mm. Jadi saat itu Saya takat dulu. Iya. Farid sendiri punya bakat enggak sebelumnya? Saya bisa motong, Bisa motong? tapi untuk Udah pernah motong? sudah pernah motong. Tapi arek konco-konco konco-konco dhewe di dhewe kampung ngono kabeh, dan ya. tidak pernah menggunakan mesin. Kita masih pakai gunting. Gunting Gunting sama manual sisir, ya. gunting sama manual. sisir. Gunting sama sisir. Yang dulu ya istilahnya iso-isoan tok, Iya. pokoknya ngendekno, Mm-mm. masuk pedal lek gunting sih Ya. aman, Aman. daripada mesin. Nah, Iya. Untuk saat ini waktu itu kita delok di YouTube kalau nggak salah. Belajar dari YouTube. Belajar dari YouTube. Ternyata belajar dari YouTube tidak semudah apa yang saya dapatkan. Ya. Akhirnya saya ketemu satu orang waktu Si itu. Rito tadi? Bukan. Oh, bukan. Mas Rito itu waktu itu Sorry. Mas Rito itu cuma membuka inspirasi, membuka pikiran saya. Oh iya. Kenapa kok gak aku buka potongan kayak Mas Rito itu aja. Setelah itu saya beli alat, beli ini. Waktu itu saya pinjam uang kalau nggak salah. Pinjam atau minta uang sama Loh, sama saudara. Aku eling Pak Dian. Biyen ini gak salah. Berarti posisinya sing Marito kok Batam duwe akeh mang wis entek. Iya. Makanya emang Digawe nganggur. di sini nih Digawe nganggur ambek tak gawe tuku lemah, Pak Dos. Oh iya. Untungnya saya ono lemah ya, Dos. Oh. Untung masih ada. Iya. Aku eling. Biar pada waktu kan aku sering Pak Dian ngopi di Stadium Street dulu kan. Iya. Ngobrol-ngobrol bahas mengenai ya pikiran-pikiran di pokok-pokok pikiran itu dibahas ya Pak Farid ambek rasan-rasan. Nah, sampai pada waktu itu Pak Cak Farid buka barbershop dan akhirnya wis warung kopi ini dikesampingkan aja wis lagi barbershop duit lu ya akeh Gitu ya. Ya, Sampai seperti itu. Terus terang itu emang saya buat seperti itu bukan untuk mengesampingkan kawan-kawan yang ngopi sebenarnya. Iya, Sebenarnya iya. untuk meyakinkan saya sebenarnya. Jadi saya dulu sampai bilang lapo buka warung kopi. Diinteni mulai sore sampai jam 3 isuk. Iya. Bayarin mek 3.000. Iya. Melean. Nah, Waktu itu sebenarnya waktu itu 3.000 ya. 3.000. Kopi regone 3.000. Iya. Dan setelah itu ya kita coba saya untuk menguatkan saya karena seneng jagongan Pak Dos. Iya. Mau nggak mau barbere jalan, warung kopi ini jalan. Iya. Dual Dua-duanya jalan. Cuma sayangnya setelah itu ya kita harus memilih salah satunya. Jadi salah satu yang harus kita perjuangkan di barbernya ya
barber. Nah, setelah saya beli alat semuanya, saya belajar di YouTube, ternyata nggak bisa ternyata. Ya, berarti YouTube nggak Dengan- menolong pada waktu itu, Pak Farid ya? Kurang menolong lah ya. Kalau misalnya ada pendamping mungkin bisa. Iya. Kalau cuma lihat aja mungkin nggak seperfect apa yang saya harapkan. Waktu itu saya ketemu sama Mas Taufik, Mas Taufik, itu guru saya. orang mana ini? Mas Taufik itu orang Paga kalau nggak. Paga. Asli Paga, terus sekarang ada di Ganjar. Itu kenal udah lama atau Enggak, baru kenal? baru kenal. Waktu itu saya punya alat, punya kaca, punya semuanya lengkap. Cuma saya sendiri nggak pede kalau mau nyukur. Jadi saya buka lowongan di Facebook. Salah satunya yang nyantol itu Mas Taufik itu. Oh, iya. Lah Mas Taufik datang ke rumah, kita ngobrol enak, kita jagongan. Ternyata gini, Mas, kalau sampean mau buka barber sekarang dan saya mau buka di sini untuk ngerintis, ya minta maaf Mas. Saya sudah pernah berulang kali ngerintis, iku wabot Di Turen. ngerintis kok ngene iki abot Mas. Lah lek aku iki butuh duit. Ya. Jadi mau nggak mau Iya. dia ngomong gini, waktu itu kalau nggak salah harinya hari Rebu kalau nggak salah. Ini gini Mas, saya Jumat itu Mas Taufik ya ngomong, saya Jumat ada tes di Surabaya. Di Surabaya, kalau saya keterima di Surabaya, saya langsung berangkat ke Surabaya. Tapi kalau saya nggak terima di Surabaya, saya akan ke sini, bantu saya. Nah, setelah itu hari Jumat dia berangkat ke Surabaya, hari Sabtu dia ngabari, Mas saya diterima di sini. Oh ya wis. ya. Akhirnya ya apa ya Farid? Tetap jualan kopi. Sementara tetap lanjut Tetap jualan jualan kopi kopi. dulu ya Farid ya. Nah, selama 6 bulan tak ceritain ini yo. Iya. Selama Iya. 6 bulan, setelah 6 bulan Mas Taufik telepon lagi. Ya. Mas, alatnya sampean sih ono. Oh, ono Mas. Kocok-kocok nih, ono kursi nih, ono lengkap kabeh. Opo Mas? Enggak Mas. Ayo buka kursusan lain di Turen. Loh, kenapa langsung seperti ada itu? ide kursus itu? Iya, ya, Farid ya? idenya yang pertama kursus. Iya. Kenapa gak barber? Enggak Mas, mending buka kursusan. Karena apa? Di Surabaya, di Malang dan lain-lain, waktu itu kebutuhan tukang cukur tinggi sekali. Tinggi. Nah di Surabaya sampai ijazah dia ditinggal di sana, Iya. dia pulang, itu masih cuma 6 bulan, sebenarnya kontraknya 1 tahun. Iya. Kontrak 1 tahun, 6 bulan dia pergi balik ke Turen. Nah waktu itu sebelum dia keluar dari Turen, dia udah bikin promosi, sama saya juga bikin promosi semua. Waktu itu ada yang 12 orang pendaftar. Wih. 12 orang pendaftar. Cukur itu ya Farid ya? Mau kursus, itu ya? Mau Iya, kursus. 12 orang. Setelah dia keluar dari tempat cukurnya itu, datang ke Turen, 12 orang ini dihubungi semuanya. Mas, kita udah siap, silakan datang ke sini. Tidak ada satupun yang kantol. Wih. Maksudnya tidak satu pun yang Dari 12 orang itu semuanya ada alasan. Iya. Nggak jadi ini karena istrinya melahirkan, nggak jadi ini karena gini. Akhirnya 12 orang itu nggak ada yang nyantol. Padahal wis arep-arep Marian. Waduh, padahal Otak udah dia. keluar dari sana terus lah kan yo bingung Pak. Ya akhirnya kan mungkin ada kekecewaan lah. Akhirnya Iya. gimana ya Farid? Waduh, ya, Solusinya? ya tetap kita promo dan lain-lain. Akhirnya ada 1-2 orang datang untuk kursus. Nah disitulah saya belajar juga sama Mas Taufik. Mas Taufik sebagai trainer, terus ngajari orang, saya dampingi. Terus. Dampingi itu bukan untuk saya juga belajar. Iya. Dan ini saya nggak nyolong loh ya. Saya Iya. juga ngomong sama Taufik. Iya. Mas Taufik saya juga belajar. Iya. Nah, waktu itu yang kursus cuma 1-2. Habis itu mikir, Mas, daripada nganggur, ayo buka barber pisan ae. Ya sekalian. Iya. Ayo Berarti duwe ono sekolahan. duwe arek kursusnya kayak tuku kursi ayo. Iya. Jadi waktu itu Mas Taufik gak minta duit. Dibelikan kursi, kita belikan kursi, setelah itu kita buka barbernya. Jadi pagi itu kita ngursusi arek, awan itu Siang buka. barber. Iya. Nah, waktu itu sangarine Pak Dos. Harga 20.000. Iya. Terus
untuk pelajar itu 70% potongannya. Iya. Free kopi. Weh. Weh. Ayo. Ya mengawali tadi 70% Jawa. free kopi. Terus umum itu 50%. Free kopi juga. Iya. Nah, kalau pelajar itu cuma bayar 5.000 5.000. rupiah. Ya lah podo Plus. tuku kopi tok iku. Iya, Ya, baru bayar kopi ini tok Iya. kan. Lah ya iku. Ya saking pinginnya untuk Iya. menarik pelanggan. Waktu itu kita bikin seperti itu, akhirnya jalan. Nah, setelah barbershopnya jalan, kursusannya ya jalan. Iya. Tempuk lah di situ. Akhirnya sampean milih salah satu lagi apa gimana ya berarti? Nah, akhirnya kita pisah. Kursusannya kita pindah, yang satu ke Ganjar, ke rumahnya Mas Taufik. Barbernya kita teruskan, aku yang teruskan. Berarti barber di Turen tetap wis aktif. iso, sedang wis iso. Ya. Saya udah bisa. Untuk kursus di Kursus di Ganjar sana. Ganjar, ya di Ganjar sana. Itu sudah pakai nama SB Barbershop juga, Pak Warid? Apa Kalau gimana? kursusnya SB Barber School. SB Barber SB School. Barber School. Ya. Itu yang buat saya sama Mas Taufik. Ya, ya. Nah, waktu itu terus setelah itu buka Mas Taufik di Ganjar, saya di Turen untuk meneruskan Turen Barbershopnya. Turen Barbershop. Nah, setelah itu jalan. Karena kenapa kok dipisah itu gini, Pak Dos. Ada kata-kata dari orang itu waktu kita udah kencang tinggi ya grafiknya. Habis kursusannya itu tinggi juga. Iya. Setelah kursusannya tinggi, barbernya drop. Setelah diselidiki ternyata ojo potongan rono. Ndek kono gawe belajaran. Oh, berarti Iya, Karena iya, kita iya, ada iya, dua iya, kursus iya, cukur rambut iya, sama iya, iya, kata-kata itu yang jadi Iya, jadi iya. jadi turun. bumerang ya, Pak Warid akhirnya ya. jadi bumerang ya. Bumerang. Jadi bumerang. Akhirnya kita pisah. Mm-mm. Mana yang tempat kursus, mana yang tempat Iya. cukur. Iya, iya, iya. Ditariklah sama Mas Taufik ke Ganjar. Di Ganjar selama beberapa tahun, akhirnya Mas Taufik berubah haluan. Waktu itu, waktu Mas Taufik jadi trainer untuk kursus, saya sebagai penyalur tenaga kerjanya. Iya. Jadi kursusan yang dari Mas Taufik saya ambil, saya salurkan kemana-mana ke teman-teman. Nah seperti itu dulu. Setelah itu ternyata dia nggak mau meneruskan, dia ada pekerjaan lain yang lebih memungkinkan dan hasilnya lebih besar. Iya. Iya. Saya nggak ngomong rokok ya, Iya. nggak ngomong rokok ya. Iya. Dia pindah ke rokok maksudnya. Pabrik rokok. Ke pabrik rokok. Ngomong rokok. Kamu rokok. Dia pindah ke pabrik rokok. Nah, dia udah buka usaha sendiri, udah usaha rokok. Terus saya kembali ke barber. Dan barber schoolnya semua alat kursi dan lain-lain dikembalikan atau diserahkan ke saya lagi. Akhirnya sampean sekarang murni jalan sendiri ya, Warid ya? Maksudnya Akhirnya murid jalan sendiri, Jalan tapi sendiri. nggak mau Mas Taufik adalah guru saya dan Ya. saya nggak pernah menafikan hal itu. Ya. Iya, saya tetap Asik. sama dia ya. Sanatnya dek kono. Iya, iya, iya. Ya, Jadi sangat keilmuannya. kalau kebetulan Mas Taufiknya lagi nonton ini ya, Ya, Mas kebetulan Mas Taufik ini Farid Muridnya sampean. murid sampean yang sekarang sudah semakin ini ya, semakin bagus saja ya, Semakin booming, Pak, ya. semakin Semakin moncer, booming. semakin moncer gitu ya. Ya berokan lah, gak apa-apa sih. Enggak apa-apa, Kak silakan. Warid, terus masalah untuk penyaluran tenaga kerja sama tenaga kerja, awalnya syaratnya gimana ya, Warid? Teman-teman misalnya sing ingin gabung itu Gini loh, apa Ya. aja syaratnya? Gini loh Mas Bokir. Sekarang itu udah bukan zamannya arek nom nganggur. Ya, ya, produktif ya, Warid. Harus Ya. produktif. Tuh, tetap kita suarakan produktif. Arek nom kok nganggur, lucu. Dua kata iya. lucu. Kotak. Pemuda nganggur. Padahal wis ono HP. Ono HP, HP wis duwe. Nah, Terus kalaupun kita mau bekerja di apa istilahnya digital ya, dunia digital Iya. ya, udah terbuka lebar loh. Nah terus sekarang yang nggak bisa media sosial dan lain-lain, nah ini solusinya. Saya buka SB Barber School itu untuk menjawab dua kebutuhan. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan pekerjaan, yang kedua adalah kebutuhan owner barber. Oh, jadi masih banyak owner barber ini yang masih membutuhkan tenaga Banyak ini ya. banyak teman-teman, sekali berarti lapangan kerja itu sangat terbuka lebar. di dunia barber. Berarti aja sampai
Berarti untuk arek nom nganggur ini bener-bener lucu tenan nih padahal kowe memang. Ojo jaga pemerintah. Ojo jakan pemerintah. Iya. Yang katanya Kudu Pak mandiri. Prabowo katanya 19 juta lapangan pekerjaan. Mana? Salah Iki lho. satunya saya yang Ayo, membukakan. Ditolongi lho, ditolong Cak Farid lho. Pak Prabowo sama ditolongi lho. Jadi saya ceritakan dulu kenapa kok sangat mudah sekali untuk belajar di tempat kami. Ya, gimana? Karena slogan kami adalah SB Barber School, tempat kursus potong rambut dari nol sampai bisa dan disalurkan kerja. Wus. Ya, Sampai betul. bisa ini berarti nggak ada batas waktunya untuk belajar, Wanus. Oh gitu. Nggak ada batas waktunya. Unlimited. Unlimited. Masuk 2 tahun lek gak entos-entos ya tak urui, Wanus. Iya. Tak urui. Sampai iso, sampai tak salurno pegawai, tak golekno pegawaian. Itu Loh. slogan kami Ya, seperti lumayan itu. Kurang ya. penak ya opo? Kurang penak ya Uma. opo? Penak meneh. Nah, itu wis penak kan. Terus tak permudah lagi, Wanus. Iya. Ya, Pak ya. Yaitu biaya untuk kursus itu besarnya 5 juta. Untuk satu kursus. Itu sampai bisanya itu 5 juta itu. 5 juta sampai bisa. Tergantung masalah durasi. Belum tanya ke situ, jangan dulu, jangan tanya ke situ. Nah. Tak jelaskan dulu yang 5 juta ini. Iya. Ya, 5 juta ini pendaftar itu hanya bayar 1 juta DP. Iya. DP 1 juta. Yang 4 juta bayaran lek kon wis tak salurno kerja. Wih. Ayo, kurang penak ya opo saiki? Berarti kerjoi mereka kan Cawar yo sekarang arek-arek wis sambat. Lah aku lu kerja te golek duit tambah kon bayar cara kasare kan gitu. Lah, iki lho solusine teko SP. Ini yang pertama solusinya solusinya golek duit Cawar yo. solusi aku niatnya adalah yang pertama adalah duit nomor carrier lah. Iya. Yang pertama aku mau bantu orang. Ya. Itu tujuan pertama adalah bantu orang supaya dia bisa dapat pekerjaan, supaya dia bisa dapat penghasilan yang layak. Jadi saya buatkan, kenapa kok bayar kok gak digratis noai? Iya. Karena kita udah pernah menggratiskan. Pernah ya berarti? Pernah saya gratiskan. Bayar gratis pokoknya kon gelem belajar tak Kamu duwe kursusi. niatan ae pokoknya wis Niatan. ngono. Nah, ternyata nggak niat. Iya, aduh. ya soalnya gratis. Karena gratis. Soalnya Gratis itu hanya Nggak ada tanggung jawab. Karena tanggung Gratis jawab itu- ya berarti. Iya, Makanya gratis gini, itu Kak. gratis itu nggak ada DP. Nggak ada DP. Kalau ada DP kan dia ada tanggung jawab. Iya. Benar, Jawab. Dan dia paling tidak bisa mengukur dirinya lah ya, aku ingin duwe bakat apa enggak gitu. Lah lek gratis kan berarti ya aku bodoh amat, aku Iya, baik iso bangga kok. gratis ya kan gitu. Akhirnya satu kalau lagi. ngomong random gak Ini niat, Mas. ada satu lagi. Iya. Karena kita berjejaring ya. Kita berjejaring, kita juga banyak kawan-kawan yang mampu. Termasuk Mas Taufik. Iya. Mas Taufik ini sekarang dia bersedia membantu orang atau sampean-sampean ini butuh penggawean, sing Iya. butuh iso nyukur. Teko nang aku kalau emang sampean nggak mampu, yang bayari donatur. Cih, Berarti ada DP-nya yang bayari donatur. Ya ya. Sa- Mas Satu Taufik respect banget Nah, ya. respect. 1 Respect bulan banget. 2 orang. 1 bulan 2 Berarti orang. ada kuota 2 orang Ya, untuk tapi misalnya, ini saya tapi itu harus Jafar ya kudu terus terang ya misalnya iki aku pengen kerja tapi aku gak ono DP guys sekolah iku mang. ini saya serahkan nanti ke panti asuhan biasanya. Ya. Ke pondok pesantren sama panti asuhan yang Iya. programnya kita serahkan ke sana. Kalau untuk ke orang umum kita masih belum. Iya. Ya, Oke. Oh khusus untuk dari panti asuhan Khusus ya Jafar. untuk- Heeh. Oh iya. Istilahnya Agar ya lebih tepat utusan sasaran. lah, utusan dari panti asuhan dan utusan dari pondok pesantren yang emang ngerti bahwasanya anak ini emang ya kita Punya nggak mau. Oh, jadi atas rekomendasi Iya, pimpinan. bukan kita mau nyari sampean di bukti Iya, nih iya, apa iya, gak iya, ngono, iya, gak iya, perlu iya. aku ngono, Iya. gak butuh iku lho. Iya. Maksudnya sampean kudu oleh surat teko desa, surat ini keterangan gak mampu. Iya, iya, Gak ngono. Tapi aku cuma rekomendasi dari kawan-kawan mungkin kalau di area Sedayu ini, di area Undaan atau area Talok lah. Ya. Mungkin kalau emang ada temennya yang emang perlu membutuhkan terus sampean tawari untuk belajar Mau. dan itu mau, nggak apa-apa. Ya. Tapi yang ngono lek ono apa-apa sing Sing sampean tak niat. goleki sampean. Benar, Oh gitu ya. Iya. Berarti- Nggak harus intinya sama niki cek tepat sasaran Jawar Iya, yo. betul. Bantu Iya. tepat Iya. sasaran Iya. gak karena random. donatur juga maunya
juga seperti itu gitu loh. Terus masalah jenjang karir untuk mereka yang mulai belajar ya. Iya. Ada nggak bukan jaminan ya? Ada nggak istilahnya ya jaminan bahwa dia mempunyai jenjang karir yang tadinya kursus belajar, mari ngono terus menjadi helper mungkin, terus lantas kemudian bisa buka sendiri dan sebagainya. Jenjang karirnya mereka seperti apa? Nah, ini beda Pak Dos. Beda dengan pekerjaan-pekerjaan lain ya. Kalau di tempat kami di SB Barber School, lulusan kami itu tidak saya sarankan setelah lulus kursus itu untuk buka sendiri. Itu nggak saya sarankan. Oh gitu? Iya. Kenapa? Karena dia masih level bisa, bukan ahli. Oh iya. Levelnya masih bisa. Level bisa itu level bisa nyukur. Iya. Pengalaman belum ada. Iya. Cuma bisa toh. Terus belum banyak berinteraksi dengan orang. Iya. Terus dia tidak pernah dibandingkan. Maksudnya beda dengan orang yang setelah kursus dia masuk ke barber yang di sana isinya 2 atau 3 orang. Kompetisi ada kompetisinya. Oh potonganku si api, potonganku si elek. Kok WMasiku kok api. Jadi dia masih ada. Nah itu yang saya sarankan adalah setelah kursus kamu bisa terus ikut ke orang lain yang mana di situ kamu nggak sendiri. Ada pendamping. Nah setelah itu kamu berkompetisi di situ. Nah sampai di situ itu masih tetap dikawal enggak? Iya. Karena dikawal? masih utang sama saya. Oh gitu ya. Iya. Masih manajemen saya masih. Iya. Lah untuk tempat pekerjaan ini sudah ada 18 titik yang bersedia. 18 titik loh. 18 titik barber yang bersedia untuk kita menampung mereka. Berarti itu semacam franchise atau gimana? Kita cuma bekerja sama dengan ownernya, bukan franchise, bukan apa, kita kerjasama aja, saling menguntungkan. Maksudnya saling menguntungkan, ya mereka butuh karyawan, saya butuh penyaluran, dan saya juga butuh bulanan. Iya. Jadi ada hitung-hitungannya. Kalau hitung-hitungannya itu di luar. Ya di luar. Tetap ada itu. Yang paling penting kan, saya tak lihat itu kan ada jenjang karir Pak Jafrit. Iya. Karena gini, teman-teman ya bener lah kerja tapi suatu ketika kan mereka ya ingin sesuatu sing lebih Pak. Mesti dalam artian aku jajal kepingin iso duwe dhewe kan ya ono kemungkinan di situ Ya, kalau emang mau ya banyak. Banyak. Kalau emang arahnya ke situ kayak. Arahnya ke sana. Bener arahnya ke sana, Pak. Contoh misalnya sekarang ya. Dia nyukur di Malang. Harga cukurannya misalnya 70.000 lah per kepala. Terus dia dapat bagian 20.000 per kepala bagiannya. Dia harus bisa membandingkan dengan kalau dia buka di rumahnya. Misalnya rumahnya ada di Dek Turen lah misalnya. Dia buka di Turen. Setelah itu dia cuma buka dengan harga 15.000. Kan ya lucu. Kan minus. Nah daripada seperti itu, saya juga ngajari kan nggak ngajari nyukur tok, juga ngajari manajemen. Jadi yang bener menurut saya ini ya, dia tetap bekerja di mana? Di Malang. Kalau dia punya uang, silakan invest di rumahmu. Untuk invest langsung bentuk barber di sana. Nah, terus pertanyaan nih, sopo sih nyukur? Kan ngono. Orang lain dulu. Saya support. Orang lulusan saya yang suruh nyukur. Berarti langsung berantai. Dia langsung. Kalau hitungan saya gini ya, ada 4 tahap tukang cukur. Yang pertama adalah employee atau pekerja. Dia ini pekerja ini dia bekerja di tempatnya orang. Dia bekerja tempat orang, berarti dia dapat gaji atau dapat persenan. Yang level kedua adalah self employee. Dia juga owner tapi masih kerja. Masih motong, yaitu motong di tempatnya atau usaha sendiri. Nah, yang ketiga itu dia pengusaha. Berarti dia punya karyawan. Enggak, belum cangkruk. Manajemen. Dia cuma manajemen saja. Iya, iku cangkruk ya. Dia memanajemen saja. Sing cangkruk tok iki. Nah, yang terakhir investor, Pak. Iya. Level investor. Nah, iku sing karek cangkruk tok. Jadi
kawan-kawan yang sudah dalam lingkaran di SB Barber School itu tujuannya adalah level investor. Ya. Karena kita di lingkaran kita saling berhubungan terus. Iya. Jadi kalau butuh karyawan mereka akan menghubungi saya. Nah, tapi ya itu tadi ojo metu sik teko panggonanmu sing lawas. Lek iso berkarirlah di sana. Sampai regomu mentokmu piro. Lek duwe dhuwit buka on di omah. Lek kon bingung sapa sing nyukur di omah, golek ono aku. Tak support. Golek ono aku, tak kei arek. Luar biasa. Kerja di kono. Luar biasa. Oke. Berarti community ini sangat sangat luar biasa. Ekosistemnya jalan. Ekosistemnya jalan. SP Barber School, alamatnya dong. Alamatnya ada di Stadion Barat nomor 9 Duren atau depannya Warung Siji. Depannya Warung Siji. Kalau tempat kursusnya ada di Jalan Wahid, jalan apa ya lali aku. Di Pagedangan, di pertigaan Supiturang. Pertigaan Supiturang, Tulus Bede Ngalor. Pertigaan Supiturang kita ada di Lorembong. Di situ tempat kursusnya. Kalau ketemu saya bisa di Duren Barbershop di depannya Warung Siji. Oke. Nah, sebelahnya Mi Perindapan itu. Oh iya ya. Iya. Terus sekarang agak melenceng deh masalah style ya, Warid. Ya sih ada hubungannya sama barbershop ya. Untuk style itu kan dulu berhubungan karo musik mungkin, style rambutnya musisi, style rambutnya sport itu gimana ya, Warid? Sing hari ini ngomong no iku sih, aku siji durung iki. Oh iya ya, sing mana sing? Kan tadi kan khusus untuk orang sing pingin kerja akhir. Ya. Nah, iki bagi pengusaha sing butuh akhir. Iki langsung potong kompas di investor maksud zaman. Investor yang pengusaha-pengusaha yang di Malang yang butuh karyawan silakan hubungi aku. Oh iya. Berarti iki jejaringnya kan owner, berkembang ya. Dan untuk saat ini ada 18 titik yang sudah menghubungi yang sudah kerjasama dengan saya dan saya membuka untuk lebih banyak lagi. Benar ya, Warid. Dan saya yang paling jauh itu kirim ke Kalimantan sama ke Batam. Sampai luar Jawa. Sampai luar Jawa. Wih. Kalimantan ya. Di Batam tuh di apa jenenge iku? M3D Barbershop. Itu salah satu barber terbaik di Indonesia juga. Di Kalimantan. Di Batam. Investor owner barbershop. Nah, untuk orang-orang yang punya uang, punya uang ini ya. Kalau sampean ketemu tukang bakso ya paling duit sampean dikon dadekno, dodol bakso ae. Iya, betul. Nah, berhubung aku ngomong sebagai tukang cukur atau barbershop yang punya uang, duit nganggur dan lain-lain. Silakan buatkan tempat, tukokno alate, aku sing ngiseni. Ya masalahnya rambutnya dawa terus ya dan dicukur terus. Nah, kecuali rambut sama udah. Lah aku rada awet. Tapi potongannya rada jarang. Ini potongan terakhir tak potongi rambutnya. Iya. Oh iya. Betul, dikundul. Waktu itu mau disisai 1 cm ya, 1 cm ya. Alah, ora. Iya. Enggak usah. Aku dikon selamatan barang ate cukur dikon selamatan barang. Enggak sama niku kate mantu aku roh. Kate mantu jaluk potongan rapi tak potongi. Iya. Waktu itu. Lek untuk style. Ya Warid, saiki rada-rada enteng. Nah, style. Kita bahas masalah style. Iya, kalau stylenya kita pribumi Indonesia terutama di pemuda-pemuda sakjane style iku sih opo sih? Kan kayak seperti di Jepang punya tren sendiri, terus Korea punya tren sendiri, terus arek pang ya duwe kok tren iku ngene itu juga kan adopsi dari sebenarnya ya itulah itu yang salah satunya yang jadi pemikiran kami ya sebagai pelaku barbershop. Sebenarnya kalau ngomongin sekarang lagi tren kan Korean style. Nah, sekarang jadi Korean style padahal dulu itu udah tren. Trennya adalah tren Mandarin itu loh. Iya. Yang sekarang jadi Korean style. Iya. Sing bukan iku lek sing nyakar raine dhewe ku anu. Iya. Emo. Oh. Sing ini lho sing koma hair. Di tengah rumah rosret gitu paling. Nek ngono dijokno nang ngarep. Nah, itu ada. Nah, Korean style ini sebenarnya ya potongan rambut sing wis umum biyen. Iya. Cuma diakui sebagai Korean style karena ini diangkat di
drama-drama Korea. Oh. Karena jadi tren di drama Korea, di film Iya. Korea, inilah jadi tren sebagai Korean Korean akhirnya style. dikenal Korean style. Kalau SB sendiri punya nggak cita-cita kepingin memviralkan atau mengangkat satu style karakternya SB sendiri? Iya. segini, Pak Dos, Pak Dian, Mas Bokir ya. Untuk model rambut saat ini kan sebenarnya ya tukang cukur udah mulai dari dulu. Iya. Jadi sebenarnya bukan dengan kita menciptakan, enggak, Pak. Iya. Jadi sebenarnya potongan ini sudah ada, Sudah ada, namanya ya? juga ada semua. Iya. Tinggal kita nanti Siklusnya aja. siklusnya seperti apa? Trennya aja. Iya, seperti di Korea itu kan juga gitu. Sebenarnya potongan Korea itu dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Jenis-jenis potongan itu dari dulu sudah ada. Cuma karena digabungkan dengan drama Korea, dengan film-film Korea itu, Akhirnya jadi ngetren akhirnya maneh. ngetren lagi Nah, dan mungkin- tren ini yang jadinya jadi Korean style. Yang nggak ubahnya seperti fashion juga kan. Fashion juga sama. Nah, kan berputar PR-nya gitu. SB ini mungkin di Pak Dian. Gimana cara mereka mempopulerkan ulang? Nah, ini harus Mungkin memberikan- berjejaring, Iya, harus betul. bekerja sama dengan yang lain, termasuk dari TV, dari Musik mungkin ya. musik, Ya, ha, dari ha, film. ha, ha, ha. Sama seperti di Korea. Di Korea itu dari apa namanya istilahnya film-filmnya, dari drama-dramanya itu akan membawa Ya pesan memang sendiri ya, gitu memang loh. segala sesuatu, entah itu fashion, entah itu hairstyle, entah itu apapun ya. Kalau yang pertama membumingkan itu public figure, ya wis mesti. Yo, wis pasti pasti. ya. Betul. Tinggal sekarang Shortcut ya berarti shortcut iso golek-golek. iya. Ya. Nah, Selebgram tapi atau saya apa mungkin ya. saya ada kepikiran gini loh, di Turen itu saya ada kepikiran untuk bukan membuat tren ya. Kita mau bikin battle itu api-apian potongan dan api-apian styling. Tapi digabung dengan fashion. Ya. Jadi contoh misalnya ngerti Zoro nih One Piece. Oh Ya. iya, Roro Mazoro. Zoro. Jadi One Piece itu kan warnanya hijau rambutnya. Nah, jadi rambutnya diwarna hijau terus dipotong ala-ala Zoro. Ya. Terus dia Pakaiannya. menggunakan pakaiannya Zoro. Oh, Pedang papat. cosplay. Cosplay. Singkat Jadi kata cosplay. cosplay ini disambungkan dengan hairstyle, haircut. Hairstyle-nya itu disambungkan dengan barber. Yang mana untuk saat ini untuk cosplay dia menggunakan wig. Iya. Nah, ini yang akan kita rubah ya apa carane Gaya rambut asli. gaya rambut asli. Wah, asik. Seru. Itu yang akan kita mencoba untuk kita akan buat mungkin khusus di Malang. Saya juga berkomunitas di Malang dengan Iya. Kobama itu kolaborasi barber Malang. Oh ada ya, ada. komunitasnya. Barber khusus Ada ya? Badan. Ada kalau dan ini rencana di bulan November besok kita juga ada event. Kita datangkan tukang cukur atau dari tingkatnya nasional. Nasional. Dan ini mahal Iya. yang pasti. Iya. Dan tahun Hujan. kemarin kita udah mengundang Iman itu yang pemilik dari Hairnet Studio. Kemarin datang ke sini dengan Mas Rudiantoko, dia juga hairstylist dari Hairnet Studio, juga sangat-sangat ya high sekali Punya- di punya dunia, nama lah ya. punya nama. Untuk tahun ini mungkin kalau boleh disepil oleh kawan-kawan, mungkin kita mengundang Woi. yang kita undang. Nanti tolong di-cut kalau emang masih belum boleh disebar. Sama manajemennya untuk barber sama salon. Juga di expert di rambut panjang. Yang mana sekarang barber sudah mulai merambah ke dunia salon. Gitu ya? Hati-hati salon-salon sekarang. Iya. Ya. Barber sekarang udah mulai ke Oh gitu ya. barber and salon. Iya. Gitu ya. Berarti langsung kombi. Kombi. Combo. Sekarang barber nggak hanya cowok tok, Cewek juga. cewek juga. Di barber nggak hanya motong tok sekarang.
bisa smoothing, Woi. bisa cat. Loh iya Cat bisa Iya, bisa iya, perming. Iya. Itu lebih komplit hari Iya. ini. Komplit barber sekarang Oh, ya makanya aku mau coba papan namane siapa? Papan namane Ridho. Ya. Itu memang ada di situ potong terus toning. Toning itu perawatan ini biar menghitamkan rambut. menghitamkan rambut. Padahal ojo ada kok ini Dewi Fadil lho. Dia Iya. kemarin kan rambutnya moro-moro tiba-tiba gondrong. Iya, extender yuk. Extend loh. Tapi itu barbershop padahal yang nangani. Oh iya. Mungkin Cak Farid kenal mungkin. Oh. Iya. Mas Danis. Oh, Danis tahu, Danis satu komunitas sama saya. Nah. Oh. Nah. Iya. Fadil. Mas Danis Tiba-tiba satu komunitas. gondrong Cak Farid. Iya. Iya. Nah, untuk itu semuanya sekarang hati-hati salon-salon ini karena barber-barber sekarang itu sudah mulai belajar ke perawatan rambut, mulai belajar ke iya. perawatan cewek Kompetisinya bisa lebih ketat. untuk apa? Perming, untuk keriting rambut itu Mas. Iya. Keriting rambut, untuk ngeluruskan rambut, untuk keratin. Iya, Semua udah salon lah wis ya. Iya, pewarnaan juga sudah mulai. Mas. Tapi gampang-gampangannya gini Cak Farid. Barber misalkan barber itu sekarang merambah ke fasilitas yang salon ya kenapa enggak ke fasilitas barber? Iya. Gitu Iya, aja. kalau Sama salon sekarang. kalau salon memang dari dulu melayani cewek cowok. Oh gitu ya. Dari Farid? dulu. Oh, dari makanya. dulu. Kalau Ya. kemarin kan untuk Soalnya barber dibales lah terus. Iya. Iya, barber dulu kan dari sejarahnya kan emang khusus untuk cowok. Karena Salah satunya barber itu aku. arti dari barba itu dari jenggot, Pak Ners. Iya. Kenapa ada barbershop? Karena ya itu tadi di sana juga menjual beberapa produk dan barba itu menunjukkan kalau ini khusus untuk cowok. Cowok. Tapi untuk saat ini setelah perkembangan zaman dan Iya. lain-lain, barber sudah Akhirnya bisa ekspansi dia ya. Ekspansi ke Ekspansi cewek ya. juga. Nah, seperti itu ada. Iya, kalau salon emang dari dulu Kir. Salon itu salon kecantikan gitu ya. Unine salon kecantikan, cuman cowok juga banyak yang ke sana. Salah satunya saya dulu ya langganan. Ya soalnya Iya, aku bener. dari dulu memang rambutku panjang. Iya. Makanya aku dulu perawatan masalah krimbat, toning dan sebagainya tuh sering. Ya rutin, bukan sering lagi, rutin. Rutin Pas aku pada dulu. waktu gondrong ini ya, Bang, Iya, Bang? heeh. Ya saiki ae wis tuwek enggak. Untuk saat ini rata-rata kalau barber-barber besar itu kalau dulu kan pangkas rambut itu kan identik dengan oh dipijetin nih kono. Iya. Nah, sekarang kalau di barber besar itu juga ada istilah pijet itu juga ada, massage Ada juga. ada plusnya, Bang. Regane ya beda akhir. Oh plus Iya, pijat. Kalau krimbat itu memang satu kesatuan. Krimbat itu sama pijet memang. pijat. Iya, tapi Kalau krimbat. yang dipijat itu kulit kepalanya udah yang benar. Nah. Loh, kalau krimbat sampai sini loh. Nah, itu bukan Krimbat sampai sini. Loh iya, Rit. Iya, iya. Aku dulu setiap kali krimbat itu mijetnya sampai sini. Iku Mijetnya sampai bonus. sini. Bonus ya? bonus. Oh, Ya, bonus. iku berarti zaman oleh pijat Nah, plus itu Pak ya. kalau ini iya, Iya, kalau ini itu pasti. selalu Iya. pijat ya. Plus. Karena fungsinya adalah untuk meresapkan Iya, obat-obat yang ada betul. itu untuk menutrisi Betul. kulit kepala dan Iya. untuk akar rambut biar Betul. nggak brodol. Aku masih inget dulu pertama kali masuk salon ini anjane rodok grogir. Iya, Ya identiknya salon itu kan selalu cewek gitu ya. Aku pertama kali masuk salon itu sedikit grogi. Lah Ternyata. terus mau nggak ke salon wong rambutku dawa Iya, ngono lho. iya, Rambutku iya. dawa mosok sehat gak tak rumat ngono lho. Mosok mek keramas tok. Mosok mek keramas tok. Nah. Akhirnya tak cuman sekali tok aku grogi, setelah itu ndak sih enak. Enak Jadi, ya, pengen. ini juga aku dulu krimbat kebiasaan 1 minggu sekali krimbat. Wis. Untuk Ton- edukasi buat kawan-kawan Toning ini. 1 bulan sekali. Nah, untuk edukasi juga ini, Pak Dos, dari kawan-kawan. Jadi rambut panjang Ya. itu dibutuhkan akar rambut yang kuat. Betul. Gitu loh. Betul. Jadi mau nggak mau kalau rambutnya saman panjang, saman harus ada perawatan. Iya, nah Perawatannya itu alasannya, ya itu alasannya tadi di kono. untuk kerimbat, untuk memperkuat akar rambut, terus menjaga kondisivitas rambut Iya. biar nggak lembab, biar nggak kering bahkan gitu. Kir, bahkan aku dulu kan selalu ketombean. Heeh. Selalu ketombean. Sama lalu pakai apa, Pak? Aku sembuh Pakai dari kliro. aku sembuh dari ketombe. Aku karena sembuh dari kerimbat. ketombe itu karena satu karena kerimbat ya. Tapi kedua ada edukasi memang di salon itu ada edukasi gitu. Iya. Aku dikasih arahan supaya nggak
supaya nggak ketumbian tuh kayak gimana? Kamu lek keramas di omah ya opo misalnya? Tak pikir sampean ketumbian terus, sekarang aku sudah pakai clear. Hilang deh ketumbe. Pakai Rejoice. Iya memang bener, Jadi beneran gini, itu ya, beneran. Rambut panjang itu membutuhkan sirkulasi udara yang Iya banyak. betul. Jadi, terus vitamin biar, itu pasti. Gimana rambut itu biar nggak lembab? Karena yang penyebab ketumbe itu adalah jamur. Nah kalau jamur kena lembab tambah. Iya. Terus dari cara kita keramas juga. Gak oleh digosok. Cara kita keramas ternyata nggak boleh gini gitu loh. Jadi nggak boleh pakai kuku. Aku duwe pengalaman juga ya. Nggak boleh pakai kuku. Keramas itu nggak boleh pakai kuku. Gitu. Gak boleh pakai kuku. Gak boleh pakai sikat kira. Keramas disikat. Aku biar kan pernah gondrong juga wadah. Kan biar aku gak duwe pengetahuan runggu petuk haman ya pengetahuan masalah rambut gondrong. Akhirnya dawa lah rambutku ini. Bahkan lebih dawa daripada rambutnya bojoku. Mungkin nggak tahu tak rumah lah pada akhirnya isu-isu itu tak telok ngene sakmene luwih dawa. Mene isu kok tambah ndak ternyata diketoh ya. Saking gak kerumat. Isu-isu lho. Kok rodok ndak iki rambutku sapa ngetok ya? Ya untung gak dipetali ya. Iya. Dipetali padahal kan. Oh, dipetali. Asal ngetok iku deh. Ya mek isih dawa gitu loh. Yes, good. Lah akhirnya setelah ketemu wawasan kayak gini kan akhirnya iso ngerti ya. Iya. Ya aku malah kok minat gondrong mana kok. Enggak ya memang butuh perawatan. Cuman mungkin akan beda lagi kalau memang udah bawaannya rambutnya apik kuat ya memang sedikit nggak perlu ya. Tapi nek rambut sing iki perlu gitu. Jadi aku dulu berhenti rontok itu juga karena perawatan. Terus sekarang di barbershop wis menyediakan itu Pak. Rambutku biyen mengkilat ngono. Ireng mengkilat. Sekarang putih. Saya putih salju. Saya putih pucat pasi lek jare. Oke lanjut. Lanjut ya. Tentang barbershop kira-kira apalagi yang perlu disampaikan? Yang perlu disampaikan mungkin kawan-kawan yang di luar kota ya mungkin ya. Yang di luar kota tunggu gebrakan dari Kobama untuk di bulan November. Bulan November mencatat. Kita udah 2 hari. Tanggalnya? Udah ada tanggalnya? Tanggal 7 sama tanggal 8. Tanggal 7 sama 8 November. Untuk lebih jelasnya lagi mungkin nanti bisa diundang podcast ke sini lagi. Oke, siap. Nanti kita ngobrol lagi untuk event. Oke. Lebih banyak lagi ngobrol tentang potong rambut. Iya, oke sekali lagi teman-teman bagi yang berminat pengen bisa nyukur, pengen membuka usaha atau sekedar ingin berinvestasi di bidang itu bisa langsung ke SB Barber School di Jalan Stadion Barat. Stadion Barat ya, Stadion Barat. Depannya Warung Siji, sebelahnya Warung Kaci. Ya. Itu ada di situ. Mepet. Iya.